ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Masih pagi kok gak ada suaranya sih. Shalom semuanya. Ya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang baru, buat nafas kehidupan yang Kau beri ya Tuhan. Tuhan, sekarang Kau mau mulai ibadah kami, kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, pasukan Kristus siap. Yes. Ya, kita memuji Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
Kita tutup mata. Jangan lihat ke kanan kiri lagi.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan berkati negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi sampai dengan jajaran terendahnya Bapak. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk kota kami yang kami kasihi Tuhan. Kota Pekanbaru. Tuhan berkati kota kami Bapak. Mulai dari udaranya, air bahkan tanahnya Tuhan berkati lebih lagi. Tidak ada lagi jalan-jalan yang tergenang air Tuhan karena banjir ya Bapa. Tuhan lebih lagi lindungi kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Opa Niko. Tuhan berkati Opa Niko, berikan kesehatan Tuhan, berikan kekuatan ya Bapa, supaya dapat membawa gerejamu lebih sesuai dengan visi misinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilu Tuhan yang akan ada di bulan Februari Tuhan. Tuhan berkati pemilu kami ya Bapa, buat pemilu kami menjadi pemilu yang tenang dan damai ya Tuhan Yesus. Dan siapapun presiden yang terpilih itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan, supaya bisa membawa bangsa kami menjadi negara Indonesia yang emas ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk kedua orang tua kami yang kami kasihi. Berkati papa mama, mulai dari pekerjaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah lebih lagi ya Bapa. Berkati juga kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik semuanya yang ada di Geri 12. Tuhan berkati lebih lagi adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun. Tuhan berkati lebih lagi ya Bapa. Berikan kesehatan. Meskipun ada adik-adik yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Berikan juga adik-adik Tuhan Yesus kepintaran Tuhan Yesus yang daripadamu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai telinga kami, pakai hati kami, supaya dapat menerapkan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul martir. Nah, martir ya adik-adik, bukan martil. Nanti adik-adik bisa baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 6 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Nah, apa itu martir Kak? Yang pasti pada nanya nih, apa sih martir itu Kak? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, martir adalah orang yang rela menderita atau mati karena mempertahankan agama atau kepercayaannya. Nah, adik-adik sudah tahu artinya martir kan? Sekarang lihat gambar ini adik-adik. Nah, pasti tahu ya. Ini adalah apa? Batu. Nah, Kak Emo nanya nih, seandainya batu ini dilempar dan mengenai kepala atau badan kita, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Dan seandainya lagi nih adik-adik, batu yang dilemparkan kepada kita itu banyak sekali. Apa sih akibatnya? Benjol Kak, berdarah Kak, nangis Kak, pingsan. Aduh, yang pastinya kesakitan ya adik-adik. Nah, coba adik-adik lihat gambar ini. Ada seseorang yang sedang menjaga baju dan batu di tangannya. Biar tahu rasa dia. Timpuk saja dia dengan batu sampai dia mati. Mungkin demikian kira-kira perkataan orang ini adik-adik. Loh, emangnya ada apa sih? Kenapa sepertinya orang ini marah-marah ya? Dan siapa yang ditimpuk dengan batu itu? Coba nih adik-adik perhatikan. Lihat gambar ini lagi. Loh, ini kan salah seorang murid Tuhan Yesus. Kalau kakak tidak salah ingat, ini adalah Stefanus. Ya benar, ini adalah Stefanus. Tapi kenapa sekarang ia ditimpuki batu oleh orang-orang ini ya? Bukankah Stefanus itu orang baik? Penuh dengan Roh Kudus, suka menolong orang,
termasuk juga janda-janda tua yang miskin dan kelaparan. Pasti ada sebabnya nih. Coba kakak cari tahu ayatnya di Alkitab ya, sebentar adik-adik. Kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tuhan memakai Stefanus yang adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih rasul-rasul untuk melayani meja. Apa maksudnya melayani meja, Kak? Melayani meja adalah pelayanan yang dilakukan untuk menyediakan kebutuhan jasmani di luar dari pelayanan firman dan doa. Dan setelah itu adik-adik, muncullah beberapa orang jahat. Mereka marah dengan Stefanus. Mereka tidak suka dengan apa yang Stefanus lakukan. Mereka bertanya jawab dengan kasar kepada Stefanus. Tapi Stefanus menjawab dengan bijaksana. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Mereka jadi marah adik-adik. Lalu mereka menghasut atau membangkitkan hati orang supaya ikutan marah juga. Atau untuk melawan si Stefanus. Mereka mengatakan begini adik-adik. Kami telah mendengar Stefanus mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal yang mereka katakan tentang Stefanus itu tidak benar adik-adik. Orang-orang itu menangkap Stefanus, menyeretnya ke hadapan Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agama. Mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, Stefanus ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Wah, orang-orang itu jahat banget ya adik-adik. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kemudian imam besar menanyakan kebenaran saksi-saksi itu. Dan dengan berani Stefanus menyampaikan firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua yang disampaikan si Stefanus, sangat tertusuk hati mereka adik-adik. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi seperti ini. Dengar gak sih? Nah, seperti itu adik-adik. Saking marahnya mereka kepada jawaban si Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan menutup telinga mereka dengan serentak untuk menyerbu Stefanus adik-adik. Mereka menyeretnya keluar dari kota itu, lalu melemparkan dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan baju atau jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat dan perhatikan gambar Stefanus dirajam batu. Hukum rajam batu adalah hukum mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya adik-adik sampai dengan mati. Jadi dilempari batu sampai mati adik-adik. Murid Tuhan yang bernama Stefanus tetap setia sekalipun ia dihukum mati karena percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa adik-adik, sedang orang-orang itu melempari Stefanus dengan batu, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sebelum dia meninggal, Stefanus berlutut dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tunggangkan dosa ini atas mereka. Setelah mengatakan demikian adik-adik, meninggallah Stefanus.
Rohnya diterima oleh Tuhan Yesus, Stefanus adalah orang yang setia. Setia sampai mati. Setia artinya berpegang teguh pada janji dan pendirian. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar supaya adik-adik kita semua harus setia sampai mati. Tetap cinta Tuhan Yesus apapun resikonya adik-adik. Sekali Tuhan Yesus tetap apa? Tetap Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan ini adik-adik untuk yang kelas kecil di Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Oke adik-adik, mari kita ulangi. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ulangi lagi adik-adik. Hendaklah engkau setia sampai mati. Oke, yang terakhir. Apa adik-adik? Hendaklah engkau setia sampai mati. Oke, adik-adik di rumah sampai bisa semua ya. Dan sekarang untuk yang kelas besar di Amsal 20 ayat yang ke-6. Yang berbunyi seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Kita ulangi lagi adik-adik. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi oke, terakhir. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Dan adik-adik kelas besar juga harus bisa ya untuk ayat hafalan ini. Nah adik-adik, maukah adik-adik setia kepada Tuhan Yesus? Walaupun apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita belum sampai seperti Stefanus yang dirajam batu adik-adik. Tapi apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan Yesus adik-adik? Sekalipun adik-adik diejek oleh teman-teman karena ikut Tuhan Yesus, apakah kita tinggalkan Tuhan Yesus demi yang lain? Apakah kita meninggalkan Tuhan Yesus demi mainan, demi harta, demi kekayaan, demi kedudukan yang tinggi di tempat kerja, demi orang yang kita cintai melebihi dari Tuhan Yesus? Sampai akhir hidup kita, biar kita tetap setia. Sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita semua, biarlah apa? Kita tetap setia. Setia beribadah, setia berdoa, setia membaca firman, setia melayani, setia kepada keluarga kita, setia sampai mati, sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, "Well done, anak-anakku." Kita sambut Tuhan Yesus di surga nanti adik-adik. Mari ambil sikap dan keputusan yang benar. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Ini janji kita semua adik-adik. Kami mau setia sampai mati. Nah, untuk firman Tuhan tadi adik-adik, kita mau menjadi pribadi yang seperti Stefanus. Meskipun dia sampai dihukum mati adik-adik, sampai dilempari batu oleh banyak orang, tetapi dia setia sampai mati. Oke adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau berjanji, kita mau bertekun untuk setia sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berjanji Tuhan. Kami mau berjanji lebih lagi. Kami mau setia ikut Tuhan Yesus. Mungkin kami masih banyak dosa Bapa. Mungkin kami masih banyak membuat kesalahan untuk kedua orang tua kami, untuk teman-teman, untuk guru-guru kami. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Tapi kami mau berjanji Tuhan. Kami mau bertekun. Kami tetap mau setia untuk ikut Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain yang bisa menggantikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat kami lebih lagi yakin, buat kami sadar Tuhan Yesus untuk
setia sama Tuhan Yesus sampai dengan kami mati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tetap lindungi kami, tetap ada di sekeliling kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.